Coba kalian bayangkan, ada sebuah perusahaan besar yang terlihat sangat sukses, laporan keuangannya itu bagus, semuanya itu aman, tapi ternyata di dalamnya itu ada kecurangan yang dilakukan secara diam-diam dan selama bertahun-tahun. And no one noticed it at first. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Damai Asih dengan NPM 04630022 dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Pada video ini saya akan membahas tentang fraud examination dan juga management, khususnya bagaimana fraud bisa terjadi di dalam perusahaan, and more important how we can fraud. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fraud itu? Fraud itu bisa dibilang sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atau secara sederhananya, fraud is an intentional act of deception for personal gain. Nah, jadi intinya seseorang itu sadar dia melakukan manipulasi atau kebohongan. But still chooses to do it demi kepentingannya sendiri. Contohnya itu seperti memanipulasi laporan keuangan, korupsi, dan juga penyalahgunaan aset perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh kasus fraud yang cukup terkenal adalah kasus Enron. Enron ini dulunya itu perusahaan yang sangat besar di Amerika dan dari luar itu terlihat sangat sukses. Behind that success, mereka melakukan manipulasi laporan keuangan untuk kerugian. Jadi laporan keuangan itu terlihat untung, padahal sebenarnya itu lagi rugi besar-besaran. And then that truth final come out, perusahaan ini akhirnya bangkrut. Dari kasus ini kita bisa lihat fraud can happen even in big companies, dan dampaknya itu sangat-sangat serius bagi perusahaan itu sendiri dan juga masyarakat di sekitar. Nah, sekarang pertanyaannya, why does fraud happen? Sebenarnya ada konsep yang dikenal sebagai fraud triangle. Konsep ini menjelaskan bahwa biasanya fraud itu terjadi karena adanya 3 hal. Yang pertama itu terjadinya karena adanya pressure atau tekanan. Misalnya pribadi orang itu karena ada masalah keuangan di rumahnya atau punya utang atau kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Nah, yang kedua itu adanya opportunity, yaitu kesempatan. Biasanya itu muncul karena sistem perusahaan tersebut itu kurang diawasi dengan baik oleh audit gitu. Dan yang ketiga itu rationalization, yaitu ketika pelaku merasa apa yang dilakukan itu masih bisa dibenarkan. To make it easy to understand, kita dapat ambil contoh sederhananya aja nih. Contohnya misalnya nih, ada karyawan bagian keuangan yang sedang butuh uang karena dia punya utang atau tuntutan dari keluarganya. Lalu dia punya akses untuk uang perusahaan itu sendiri dan tidak ada pengawasan yang ketat dari si perusahaan itu. Kemudian dia mulai berpikir nih, is this temporary? Nanti juga bisa dikembalikan. Dan dari situ akhirnya terjadilah kecurangan itu sendiri. So, ketika ketiga faktor itu bertemu, fraud becomes much more likely to happen. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Sebenarnya langkah-langkahnya itu cukup sederhana untuk mencegah terjadinya fraud itu sendiri. But it requires consistency. Yang pertama itu, perusahaan itu sendiri perlu punya sistem yang jelas supaya semua proses itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, perusahaan itu dapat melakukan audit atau pengecekan rutin secara berkala setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. So, any irregularities can be detected early. Yang ketiga itu, perusahaan dapat melakukan pembagian tugas yang jelas. Jadi, tidak satu orang itu mengendalikan semua proses yang ada di perusahaan itu sendiri. Selain itu, penting juga untuk menyediakan sarana pelaporan kecurangan. So, employees so safe to speak up. Dan yang paling nggak kalah penting nih, perusahaan tersebut itu harus membangun budaya kerja yang jujur dan juga transparan. Nah, itu. So, fraud itu terjadi karena adanya pressure, opportunity, dan juga rationalization. However, dengan sistem yang baik dan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, fraud can actually to be prevented. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu fokus pada keuntungan saja, tetapi juga pada integritasnya.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and see you.